Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya bahwa kita semua sudah bangun dengan sehat, dengan penuh sukacita dan damai sejahtera untuk beraktivitas di sepanjang hari ini. Sekali lagi dalam keyakinan percaya bahwa Allah pasti akan menyertai kita di sepanjang hari ini. Senang sekali saudara sekalian kita berjumpa kembali melalui Renungan Pagi edisi 2 November 2022. Pagi ini bacaan kita dari 1 Samuel pasal 20 ayat 41 sampai 43 demikian. Maka pulanglah budak itu, lalu tampillah Daud dari sebelah bukit batu. Ia sujud dengan mukanya ke tanah dan menyembah 3 kali. Mereka bercium-ciuman dan bertangis-tangisan. Akhirnya Daud dapat menahan diri. Kemudian berkatalah Yonatan kepada Daud, "Pergilah dengan selamat. Bukankah kita berdua telah bersumpah demi nama Tuhan? Demikian Tuhan akan ada di antara aku dan engkau, serta di antara keturunanku dan keturunanmu sampai selamanya." Setelah itu bangunlah Daud dan pergi, dan Yonatan pun pulang ke kota. Setia sebagai sahabat. Saudara-saudaraku, dalam renungan pagi kemarin telah kita dengar bahwa kini Daud benar-benar telah berpindah-pindah demi bersembunyi dari kejaran Saul. Daud telah kehilangan semua tempat di mana akan mendapat perlindungan. Istrinya, Samuel, dan terakhir adalah sahabatnya Yonatan. Hal ini mengakibatkan keadaan Daud benar-benar hanya seorang diri. Namun Yonatan telah membuktikan dirinya adalah sahabat baik bagi Daud. Sekali lagi saudara sekalian, pelarian Daud bukan karena ia takut untuk menghadapi Saul dengan berperang, sebab ia pasti akan menang. Namun karena ia takut kepada Tuhan, menjamah orang yang pernah diurapinya. Demikianlah alasan yang menjadi alasan Daud untuk tidak mempertahankan diri tetap ada di dalam istana dan menduduki kerajaan sebagaimana yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya melalui Samuel. Ia tidak ambisi untuk sebuah tahta, karena memang bukan itu tujuan hidupnya. Saudara sekalian, kisah Yonatan dan Daud merupakan kisah klasik persahabatan. Persahabatan itu dimulai sejak Daud mengalahkan Goliat dalam pasal yang ke-18. Persahabatan itu tulus karena Yonatan tidak melihat atau memandang Daud sebagai ancaman atau saingannya untuk menduduki tahta Israel. Bukan, persahabatan tanpa pamrih itu terus dipertahankan bahkan saat Saul menentangnya. Persahabatan Yonatan dengan Daud memang bisa kita analisa bahwa persahabatan mereka itu didasarkan pada kebenaran, dan inilah sebabnya dapat bertahan dengan baik. Walau tidak disebutkan bagaimana Yonatan memahami Daud, apakah ia dapat mengenali Daud sebagai urapan Allah. Namun Yonatan tahu bahwa Daud tidak bersalah kepada Saul ayahnya. Ia hidup benar. Maka walaupun Saul hendak membunuh Daud, Yonatan tidak bisa memenuhi kehendak ayahnya, karena hal itu tersebut bertentangan dengan kebenaran. Saudara sekalian, yang kedua, mengapa persahabatan Daud dan Yonatan dapat berhasil dengan baik? Oleh karena hubungan itu dilandasi persahabatan. Kasih setia yang melandasi persahabatannya. Itu sebabnya Yonatan berjanji akan meluputkan Daud dari tangan keras Saul ayahnya. Pada saat yang sama Yonatan pun sangat mengharapkan Daud tidak melupakan perjanjian yang pernah mereka ikat apabila suatu waktu nanti Daud selamat dan keluarga Saul binasa. Seperti dalam ayat yang ke-15 mengindikasikan bahwa Yonatan menyadari bila suatu waktu nanti Daud akan menjadi orang yang paling berkuasa di Israel. Saudara sekalian, persahabatan Yonatan dengan Daud merupakan persahabatan tanpa pamrih, tanpa hitung-hitungan untung atau rugi. Seorang sahabat bersedia berkurban bahkan memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Itulah sahabat sejati, sebagaimana yang dilukiskan oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 15 ayat 13. Karena itu Yonatan berani pasang badan untuk membela Daud dan hampir-hampir binasa oleh tombak ayahnya sendiri dalam ayat yang ke-33. Kelak
Daud pun menunjukkan kesejatian persahabatan itu dengan menangisi kematian Yonatan, bahkan Saul, dalam 2 Samuel pasal 11 dan pasal 12. Saudara-saudaraku, di manakah persahabatan seperti itu kita temukan pada masa kini? Siapakah yang bisa menjadi sahabat sejati kita? Dapatkah kita menjadi sahabat bagi orang lain? Pertanyaannya mungkin perlu kita rubah, saudara sekalian. Siapkah kita dibentuk untuk menjadi seorang sahabat seperti Yonatan dan Daud? Sebagaimana Kristus berkorban bagi umatnya, dapatkah kita membangun sebuah relasi atas dasar siap berkorban bagi sahabat-sahabat kita? Manusia memang cenderung selalu mencari ambisi bagi diri sendiri, kesenangan bagi diri sendiri, dan tak ingin diganggu masalah pribadinya. Tetapi kini kita ditunjukkan bahwa untuk menjadi seorang sahabat yang baik, kita harus bersama dengan Kristus. Kita harus siap untuk berkorban, memberi diri kita bagi orang lain. Kalau kita katakan, saudara sekalian, saya sahabat Kristus, maka sahabat apa yang telah kita lakukan baginya? Maukah kita berkorban untuk pekerjaannya di tengah-tengah dunia ini? Kalau kita katakan saya adalah sahabat bagi orang tua dan saudara-saudara yang lain, dapatkah kita berkorban sebagai landasan dari persaudaraan kita, persahabatan kita bagi orang-orang di sekitar kita? Kiranya Tuhan memberkati kita, saudara sekalian, dengan firman ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau memberikan kami teladan yang luar biasa untuk membangun persahabatan. Sebab kami butuh sahabat, dan kami pun dibutuhkan orang lain untuk menjadi sahabat. Maka tolonglah kami supaya kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Supaya semua tahu bahwa tidak ada kecurangan sedikit pun di dalam diri kami, karena kami hidup dalam kebenaran. Tuhan, tolonglah kami supaya kasih setia melandasi segenap hubungan yang kami buat di tengah-tengah kehidupan ini. Kasih setia melandasi segala hubungan kami terhadap orang tua, terhadap pasangan hidup, terhadap saudara-saudara, teman-teman, dan orang-orang lain. Kiranya Tuhan menolong kami supaya kami membentuk persahabatan tanpa pamrih, hitungan rugi terhadap pelayanan-pelayanan. Tapi sanggupkanlah kami ya Tuhan untuk memberikan apa yang kami bisa bagi orang lain. Sanggupkanlah kami ya Tuhan supaya kami tetap bisa mengorbankan diri kami untuk apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup ini. Ya Tuhan, berkatilah kami sepanjang hari ini. Berkati pendengar renungan pagi dimanapun mereka berada. Biarlah firman ini menjadi keteguhan jiwa mereka. Apapun keadaan kami ya Tuhan masing-masing, Engkau yang Maha Tahu. Karena itu ya Bapa di surga, apapun aktivitas kami di hari ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan saja. Dengar doa kami Bapa, kami berseru dalam Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak Ibu dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.